Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan mewakili, dan yang terhormat Dewan Guru SD Negeri 16 Kota Bengkulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada hari ini saya diberi kesehatan kita dapat berkumpul di SD Negeri 16 Kota Bengkulu ini sebagai acara yaitu aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas saya di CGP, yaitu tentang budaya positif. Tak lupa pula salawat beri salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan menuju ke alam terang yang penuh dengan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua itu nanti ada kata sambutan dari kepala sekolah akademi. Yang ketiga penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Kita lanjut ke acara yang kedua yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Basra. Ibu Basra dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia dari Beliau Tua pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan kita dapat berkumpul bersama di sini untuk memperoleh ilmu, menyaksikan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Rezeki sebagai CGP Angkatan 9. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau juara, hari ini kita bisa berbagi, kita bisa melihat ilmu pengetahuan yang serba canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Kepada Ibu Sri Rezeki kami ucapkan selamat telah berhasil mengikuti CGP Angkatan 9 yang hari ini sudah memasuki modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Hari ini Ibu Sri akan berbagi kepada kita semua guru-guru yang ada di SD Negeri 16 ini tentang budaya positif. Nah, semoga nanti apa yang disampaikan Ibu Sri Rezeki ini menambah pengetahuan bagi kita sebagai guru-guru di SD Negeri 16 dan juga sebagai contoh bagi kita yang sebentar lagi mungkin di antara teman-teman sekalian yang akan mengikuti seleksi CGP Angkatan yang ke-11. Di dalam Bu Sri menyampaikan materi nanti atau menyampaikan destinasinya, kita berharap untuk berpartisipasi sepenuhnya dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Rezeki. Kami ucapkan juga kepada Ibu Sri Rezeki, semoga di dalam melaksanakan pelatihan atau diklat CGP ini tetap bersemangat dan kami siap mendukung apapun yang akan Ibu Sri lakukan dalam rangka kegiatan CGP Angkatan 9 ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Basra telah memberikan sambutan, kemudian juga telah memberikan semangat untuk saya. Semoga saya bisa menyelesaikan CGP ini sampai ke modul 3. Dan juga bagi teman-teman saya yang ada di sini ikut serta mendaftar ke CGP Angkatan 11, semoga bisa lulus di tes tahap 1 dan juga tes tahap 2 nanti. Amin. Baiklah, selanjutnya itu adalah pemaparan materi dari saya. Di sini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Saya akan memaparkan tentang budaya positif sekolah. Nah, inilah yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan di dalam pendidikan kami, yaitu membuat sekolah ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Nah, di sini
Perkenalkan, saya akan membagikan ya tentang budaya positif. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu perubahan, perubahan paradigma murid. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. 6 posisi kontrol guru. Dan 7 keyakinan kelas serta 8 segitiga restitusi. Nah, inilah yang saya dapatkan di modul 1.4 8 materi ini. Tetapi yang di sini yang akan saya sampaikan, yang akan saya paparkan, yang saya angkat di dalam asinata saya ini hanya 3, yaitu pada yang angka ke-6, ya, urutan ke-6, yaitu posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kebetulan kemarin saya juga sudah melaksanakan segitiga restitusi di kelas saya. Nah, untuk hari ini kita akan praktek, nanti ada bagi ibu semua, kita akan praktek bagaimana menentukan keyakinan kelas dan menonton video aksi saya, yaitu pelaksanaan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sekarang kita lanjut. Nah, ini pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru di sini adalah memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Kalau dulu kita sebagai pusat dalam pembelajaran ya. Nah, kalau sekarang tidak lagi, sekarang anak kita berpusat kepada anak pembelajaran itu. Melalui rencana siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik, yang lebih memberi ruang pelonggaran bagi kita, maksudnya kita bebas mau membuat apa untuk anak supaya anak lebih aktif. Nah, di sini serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu bisa kita lihat di samping. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Biar tidak agak ini, kita ini dulu ya Bu ya. Kita dengarkan lagu dulu. Saya minta ibu-ibu berdiri semua, kita tonton dulu ini ada lagu tentang profil pelajar Pancasila beserta gerakan.
lagu untuk kita profil pelajar Pancasila. Ya, ada gotong ada berkebinekaan tunggal ika, kemudian ada di sini gotong royong, ya. Kemudian juga ada kreatif. Itu adalah profil Pancasila. Lanjutkan. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dulu kalau kita bilang kita selalu mengontrol murid untuk melakukan kegiatan. Nah, sekarang itu tidak boleh lagi. Bahwasanya itu adalah kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan kita yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau dulu kita memaksa kepada anak, kalau di sekolah peraturannya seperti ini, sekarang kita tidak boleh lagi, ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon tentang dunia. Ya, yang pertama di situ adalah realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol tentang dunia itu realitas kita berbeda. Jadi kebalikan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol tentang dunia itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau di stimulus itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya kita sendiri bisa mengontrol diri kita nggak bisa dikontrol orang lain. Kemudian selanjutnya pemahaman Anda pada saat hukuman. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawahnya. Ya, pemahaman Anda pada saat rujukan gagal. Nah, sedangkan di teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pendekatan tanpa kekerasan. Nah, sekarang ini kita tidak boleh lagi pada anak-anak marah, jika anak-anak melakukan kesalahan, kita yang harus bersabar. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu tentang penerapan disiplin positif. Nah, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak, bukan paksaan maksudnya ya. Jadi tanpa ada hukuman dan hadiah. Nah, kalau dulu kalau anak salah kita melakukan penghukuman, sedangkan sekarang itu tidak lagi. Ya, kita mencari solusi agar masalah tersebut terselesaikan. Kemudian kalau dulu anak-anak mungkin di dalam belajar supaya dia bersemangat, termotivasi, kita kasih hadiah. Oh, nanti ibu kasih ini permen atau pena atau apa atau uang. Itu sekarang tidak. Jadi kita tidak boleh memberi hadiah karena itu bukanlah penerapan budaya positif di sekolah. Jadi itu ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak kekerasan dapat terhindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak-anak peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak tersebut. Pendidikan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan
memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, maksudnya di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal kemudian yang dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sekarang ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 tadi. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu setiap hari Jumat kita adakan tafakur. Sebelum belajar kita melakukan berdoa bersama, dan setelah belajar juga kita berdoa bersama. Sedangkan yang berakhlak mulia kita ada sapa salam setiap pagi. Itu di sebelum masuk pintu pagar, dewan guru beserta staf itu biasanya menunggu anak-anak di depan gerbang dan saling bersalaman. Kemudian mandiri. Nah, di sini kita disuruh menciptakan anak-anak supaya lebih mandiri tanpa ketergantungan dengan guru. Ya. Kemudian bernalar kritis, di sini juga ada, dan berkebinekaan global serta bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang sedang gencar-gencarnya sekarang diterapkan di setiap sekolah. Apalagi sekarang kita kurikulum merdeka. Kemudian di sini IBO Primary Years Program atau PYP, sikap murid ya. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi inilah sikap-sikap nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada anak. Selanjutnya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya, yang harus dipenuhi agar anak-anak tersebut dapat berbudaya positif dulunya ya. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jika ini semua terpenuhi oleh keluarga ataupun guru nantinya, anak-anak itu tidak akan melakukan kesalahan atau melakukan buat masalah. Seperti contoh, mungkin dia mengganggu makanan temannya. Itu adalah kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar tentang kebutuhan bertahan hidup, maka dia akan membuat masalah di kelas atau di sekolah. Kemudian rasa diterima, dipedulikan, diperhatikan, dimanjakan, dan disayangi itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang kasih sayang. Berarti mereka ingin kasih sayang. Kalau mereka kurang kasih sayang di rumah, maka dia akan membuat masalah di sekolah dengan meminta perhatian dari guru ataupun teman-teman sekelasnya. Kemudian yang ketiga, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui. Itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi anak-anak itu mungkin nanti ada yang bikin masalah, mungkin dia ingin merasa di kelas dia paling unggul, paling kuat. Mungkin dia berbuat masalah, mungkin dengan anak-anak teman-teman yang lain dia mungkin sering berkelahi atau apa. Itu adalah merasa dia kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Kemudian yang keempat itu mandiri. Ya, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Itu adalah pemenuhan terhadap kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak bebas untuk memilih. Nah, kalau misalnya anak-anak itu tidak merasa terpenuhi kebutuhan kebebasan, maka dia akan seenaknya di kelas, bikin masalah. Dia mau tidur-tiduran, disuruh tulis dia tidak mau, itu namanya dia memiliki kebebasan dan pilihan. Kemudian yang kelima, bermain, humor, antusiasme,
dan tertawa itu adalah kebutuhan kesenangan. Jika kebutuhan kesenangannya terpenuhi, maka dia tidak akan bermasalah. Sedangkan kalau tidak terpenuhi, dia akan mungkin merasa bersenang-senang mau main-main di dalam kelas saat belajar. Itu adalah kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yang membuat anak-anak itu bisa berbudaya positif itu adalah dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri, tanpa adanya paksaan, dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Yaitu, nah inilah yang harus kita tanamkan kepada anak, bukan motivasi ekstrinsip, tapi menimbulkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada pada diri mereka. Kalau motivasi ekstrinsip di sini adalah motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan, ya, paksaan dari orang lain. Nah, sekarang kita akan mengenalkan ada 3 di sini. Mungkin kalau masalah hukuman, konsekuensi mungkin kita sudah kenal. Nah, sekarang di situ ada yang ketiga, restitusi. Tiga inilah yang paling bagus itu adalah restitusi. Nah, tingkatannya kalau hukuman itu artinya adalah tidak terencana, tiba-tiba. Contohnya anak terlambat mungkin kita hukum, suruh apa kasusnya, suruh apa ya. Nah, itu diberi hukuman, itu namanya hukuman. Kemudian juga mungkin pada hari Senin, kalau biasanya kita kalau tiap hari Senin anak-anak yang tidak pakaian lengkap itu diberdirikan di lapangan tersendiri. Nah, itu tidak baik lagi sekarang, karena itu tadi hukuman itu berakibat kepada anak itu berjangka panjang. Dia akan teringat terus apa yang kita lakukan di sekolah tadi, saya dapat ini, dia akan teringat sampai dia dewasa nanti. Jadi itulah kalau hukuman itu ya, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah karena hukuman itu biasanya hanya guru yang menentukan, murid tidak tahu. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Ini biasa kita lakukan berupa fisik, mungkin disuruh tadi membersihkan WC ataupun disuruh punya halaman, itu semuanya tidak boleh tadi sekarang. Kemudian yang konsekuensi ini terencana sesuai aturan. Misalnya aturan di sekolah seperti ini, tidak boleh terlambat, memang itu sesuai. Kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman, masih tetap tidak nyaman kalau konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Maksudnya di sini memonitor murid, guru itu yang memantau murid. Apa yang dia lakukan, kesalahan dia itu yang dipantau. Nah, yang ketiga inilah restitusi. Ini adalah yang terbaik, langkah terbaik, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita lihat ada video tentang restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ya. Kita belajar di sini tadi tentang posisi kontrol. Nah, inilah penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir itu manajer. Nah, manajer inilah tingkat yang paling tinggi dari kelima posisi kontrol. Yang penghukum ini sudah sering kita dengar. Itu adalah budaya zaman dahulu. Jika ada kesalahan anak, kita langsung memberi hukuman. Ya. Misal contoh tidak pakai lengkap, disuruh warna berbeda, jam, itu adalah hukum. Dan anak pun akan merasa terngiang-ngiang oleh mereka sampai mereka dewasa nanti. Saya pernah dihukum seperti itu dulu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, di sini kita memang berbicara, tetapi itu contoh bicaranya. Harus berapa kali Bapak dan Ibu bilang topi setiap Senin dipakai, Ibu kecewa dengan kamu. Memang kata-katanya lembut, tetapi itu sudah membuat anak down, merasa dia bersalah. Saya sudah mengecewakan Ibu, dan
dia merasa dirinya bersalah. Kemudian yang posisi kontrol ketiga itu teman. Nah, kalau teman ini saya rasa mungkin ada beberapa guru yang bisa, ya. Misalnya dengan anak dekat. Memang posisi kontrol yang ketiga ini teman itu bisa dilakukan oleh guru. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Kenapa? Dampak positifnya tadi itu adalah, ya, guru dan anak atau murid menjadi dekat. Tetapi dampak negatifnya anak akan ketergantungan karena tadi kita selalu perhatikan dia, ya. Akhirnya mungkin kita nggak bisa perhatikan, dia akan merasa kecewa jika kita tidak memperhatikannya. Itulah, ya. Jadi posisi kontrol teman ini belum sempurna. Kenapa? Masih ada ketergantungan anak pada kita. Kemudian yang keempat itu pemantau. Nah, di sini kalimat pemantau itu kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai topi. Nah, dia ini berkata lembut juga, tetapi dia ini guru sebagai hanya memantau anak supaya minggu depan atau Senin depan dia jangan melakukan kesalahan lagi. Nah, di antara kelima ini yang paling bagus, ya, atau paling yang digunakan itu adalah yang manajer, posisi kontrol kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, di sini kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya apa kesalahan yang dia lakukan. Kemudian kita bertanya lagi, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini anak bisa mencari solusi dari kesalahannya tadi. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol. Selanjutnya, ini sama dengan yang tadi, menghukum. Kata-kata menghukum biasanya dengan kata yang terlalu keras, ya, agak tinggi nadanya. Itu, kok kamu tidak pernah benar melakukannya? Biasa, namanya kita lagi marah, itu namanya posisi menghukum. Nah, ini kalau pembuat rasa bersalah dengan lemah lembut juga bicaranya, saya kecewa dengan perbuatanmu. Tetapi anak merasa bersalah, ya. Di sini anak merasa bersalah dan merasa tertekan. Kemudian yang teman, ayo dong demi bapak dan gurumu. Jadi kita merasa dengan anak seperti teman, tetapi itu kurang bagus karena ada dampak positif dan ada dampak negatifnya tadi. Dampak positifnya tadi itu kita memang dekat dengan murid, tetapi dampak negatifnya murid menjadi ketergantungan. Merasa kita itu seperti sudah dekat, tetapi kalau kita agak jauh mungkin kita akan merasa kecewa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sini memantau kalimatnya, jika kamu tidak mengerjakan tugas maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai loh. Masih dengan daya bahasa yang lemah lembut. Nah, manajer, apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah? Jadi kita memberi anak supaya mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. Selanjutnya ini mengapa keyakinan kelas? Masalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Nah, inilah yang saya angkat di sini dalam budaya positif tadi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan nanti segitiga restitusi. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan keras? Nah, ini contoh, ini adalah gambar ketika saya membuat keyakinan di kelas. Ya, kebetulan ini keyakinan kelas ini dilakukan di awal kita ajaran baru. Kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Sekarang tidak ada lagi nama-nama kata peraturan. Adanya sekarang keyakinan. Karena kalau peraturan tadi itulah kita yang menentukan, sekolah yang menentukan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berarti kita dan anak berdiskusi menentukan kira-kira keyakinan kelas kita di kelas itu apa yang akan diterapkan menjadi kelas yang nyaman, kelas yang aman ya bagi siswa kita belajar. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dengan bentuk kalimat positif
Nah, kalimat-kalimat dari keyakinan kelas ini tidak ada lagi kata-kata jangan atau tidak boleh. Ya. Kalau dulu peraturan kita tidak boleh buang sampah sembarangan, jangan bermain dalam kelas, itu adalah peraturan kita. Nah, sekarang dalam keyakinan kelas, kata-kata jangan dan tidak boleh itu sudah dihilangkan menjadi kalimat positif. Nanti kita akan praktekkan. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang keenam atau terakhir, keyakinan ditinjau kembali dari waktu ke waktu, maksudnya diingatkan terus anak-anak tersebut. Nanti keyakinan kelasnya ditempel di dalam kelas. Nah, yang ini adalah segitiga restitusi. Inilah yang akan kita pelajari, yang akan saya bahas. Jadi ada sudah 3. Tadi yang pertama tadi bilang posisi kontrol, yang kedua tadi itu tentang keyakinan kelas, dan yang ketiga ini segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini adalah kita membahas masalah dengan 3 cara. Yang pertama itu nanti kita validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas, dan yang terakhir menerapkan keyakinan. Inilah segitiga restitusi. Nah, di sini ada video kegiatan penyelesaian masalah. Kita lanjutkan aja. Nah, dalam segitiga, terima kasih. Ya, selesai. Nah, dalam segitiga restitusi ini, dalam videonya itu anak misalnya contohnya seperti ini, anak melakukan kesalahan seperti saya angkat kemarin, anak itu tidak melakukan piket setiap minggu. Nah, saya panggil, setelah dipanggil kita tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan untuk melakukan piket kelas. Pasti mereka punya alasan dan mereka memberikan alasan. Kita tidak memarahinya, tetapi kita menggali apa masalah yang dia hadapi. Dia tidak melakukan piket kelas apa. Setelah itu kita tanya, mungkin dia ada alasan. Setelah alasan dia diungkapkan, kita tanya lagi, apakah dia mau memperbaiki kesalahannya? Dia akan menjawab iya, dan dia juga nanti akan mencari apa solusi dari kesalahannya itu tadi. Dia bilang nanti akan mengatakan kalau dia akan piket kelas, itu kita akan berkali-kali. Kemudian juga ada anak yang tidak akan mengerjakan tugas, tidak kita marah, kita tidak boleh marah. Jadi kita kepada anak itu hanya memberikan seperti memancing apa kesalahan dia tadi, apa alasannya, kemudian apa solusinya. Itulah dari segitiga restitusi. Nah, untuk materi kita tentang peraturan dan keyakinan kelas itu nanti kita akan praktekkan. Saya akan minta ibu-ibu membuat satu peraturan yang ada di dalam sekolah atau di kelas. Saya kasihkan sticknote. Nanti tolong ditulis peraturan yang ada. Kira-kira di dalam kelas itu apa peraturannya? Satu aja cukup. Nanti kita akan tempelkan di papan. Di situ ada peraturan kelas. Saya minta tolong kepada ibu-ibu menuliskan satu peraturan kelasnya yang ada di kelasnya. Nanti kita akan lihat apakah peraturan tersebut sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas atau belum. Nah, di sini baru kita nanti akan belajar, akan tahu mana itu peraturan kelas, mana itu keyakinan kelas. Misal peraturan kelas 2 apa? Dalam kelas itu tidak boleh apa, tidak boleh. Silakan tulis dulu apa peraturan kelas yang ada di kelasnya. Nanti sama tidak apa-apa, kita cari salah satu saja.
Jika sudah, silakan Ibu tempel di lembar di depan. Silakan Ibu. Di yang ini, yang peraturan, ya, peraturan. Nah. Kalau banyak sama Masih ada lagi? Ya, masih ada. Ini sebelum. Satu saja Bu, jangan nggak usah banyak-banyak. Ya, nah di sini ada peraturan kelasnya, tidak boleh membuang sampah. Siapa dari peraturan siapa itu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Peraturan siapa? Di kelas 3, di kelas Ibu Beli. Nah nanti tolong Ibu Beli buat keyakinan kelasnya, tolong bagikan ya. Buat keyakinan kelasnya tanpa ada kata tidak boleh. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak bolehnya berarti kita tidak gunakan apa kalimat positifnya. Jangan, tidak boleh, tidak bisa lagi dipakai. Jadi membuanglah sampah, iya seperti itu. Ya, jadi tidak ada lagi kata-kata tidak boleh atau jangan. Kalau masih ada kata tidak boleh atau jangan itu berarti masih peraturan. Ya, nah sedangkan kita yang sekarang keyakinan kelas. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka keyakinan kelasnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak akan tahu nanti, oh buang sampah harus pada tempatnya. Nah dulu peraturannya tidak boleh buang sampah tempatnya. Nah sekarang yang kedua, tidak boleh ribut ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Nah kira-kira apa? Siapa hitungnya? Nah, Yansi, kira-kira kalimat positifnya apa Bu Yansi? Tidak boleh yang kita buang. Fokus? Ya bisa, fokus dalam belajar. Silakan Bu Yansi tulis. Nanti tempelkan keyakinan kedua di sana. Sudah, jadi tempelkan itu keyakinan kelas yang pertama tadi. Ya. Keyakinan kelas yang pertama tadi yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga di sini ada sama ya, tidak membuang sampah di laci meja. Berarti masih siapa punya itu? Lela, berarti sama, masih Lela. Lela sama, masih ke yang itu tadi ya, masih ke buang sampah pada tempatnya. Silakan diinikan. Kemudian tidak membuang sampah. Oh banyak sampah semua ya masalahnya. Jadi peraturannya masih, keyakinannya masih satu juga, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi di sini peraturan kelas 2B. Oh Ibu Pinky, membuang sampah juga. Ya, jadi di sini berarti baru dua ya keyakinannya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, fokus dalam belajar. Yang ini waktu sedang belajar tidak boleh keluar masuk kelas. Nah, kira-kira apa? Ini bisa ini. Tertib. Kalau itu tertib. Kira-kira apa? Ya, di situ kan ada waktu belajar, waktu sedang belajar tidak boleh keluar masuk kelas. Keluar pergantian saat berjamaah. Emang kita gimana keluar? Kami keluar kawan yang lain Dengan kata-katanya cari kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif. Bagaimana kalau misalnya masuk dan keluar masuk kelas tepat waktu?
sesuai waktu maksudnya. Kalau memang masuk pas waktunya masuk. Jadi pas waktu itu keluar. Jadi Anda tidak bisa keluar masuk dalam jam belajar. Oh, siapa itu tadi punya? Ibu Tin. Nah ya Bu, Ibu buat di situ keyakinan kelasnya masuk dan keluar tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh keluar kelas bersamaan, hampir sama ya dengan yang tadi. Jadi ya baru ada 3 keyakinan kelasnya. Yang keempat itu sikap anak wajib menjaga inventaris barang. Oh ya, menjaga inventaris barang yang ada di kelas. Merusak berarti mengganti, itu peraturan ya. Nah sekarang kira-kira apa Bu? Kalimat positifnya. Menjaga peralatan. Ya boleh. Menjaga atau menjaga peralatan yang ada di dalam kelas. Boleh. Jadi sekarang ini tidak boleh lagi ada peraturan dengan kata-kata tidak boleh, jangan atau larangan ya. Tetapi kita membuatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Seperti itu. Silakan Ibu, tempelkan. Jadi keyakinan kelas yang sudah dapat tadi rata-rata itu di nomor 1. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, fokus dalam belajar. Jadi ingatkan anak, jika belajar harus lebih fokus. Boleh kita beri dengan S breathing. Kalau saya di kelas 4 itu saya beri S breathingnya tepuk fokus. Anak tepuk fokus. Ya, jadi kita ada S breathingnya. Kita cari saja, boleh cari di internet ya tentang tepuk fokus. Ataupun boleh juga kita kasih tepuk semangat. Jadi anak-anak akan lebih semangat dalam belajar dan lebih fokus. Ya. Jadi inilah keyakinan kelas yang sudah dapat. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, fokus dalam belajar. Yang ketiga tadi, masuk dan keluar tepat waktu. Dan yang keempat, menjaga barang di dalam kelas. Jadi itulah sebuah keyakinan. Keyakinan kelas tidak boleh banyak, sedikit, tetapi itu sudah bisa diingat oleh anak. Dan kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat positif. Nah, jadi kita sudah praktekkan cara membuat peraturan kelas. Nanti di sini peraturan kelas ini akan ditandatangani oleh anak-anak beserta dewan guru, beserta dewan gurunya, maksudnya guru kelasnya. Jadi anak-anak ikut tanda tangan di situ. Ada juga mungkin yang membuat cap tangan, jarinya kayak gini, tangan tempel di situ, mungkin capnya lebih besar. Ataupun cukup dengan tanda tangan. Jadi seluruh warga kelas sudah menyetujui, menandatangani semua, baik itu siswa dan gurunya. Ya, jadi sepakati semua antara warga kelas, guru dan siswa. Jadi inilah keyakinan kelas. Nah, sedangkan tadi yang diangkat oleh saya di sini tentang 5 posisi kontrol, yang kedua juga tadi dengan keyakinan kelas, yang ketiga restitusi. Nah, restitusi ini dalam penyelesaian masalah. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya sudah berbagi kepada ibu-ibu. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Saya sangat bersyukur karena ibu-ibu antusias bisa membantu saya dalam melaksanakan tugas saya dalam aksi nyata ini, penyebaran perbuatan saya baik, maksudnya aksi nyata saya selama saya belajar di CGP pada modul 1.4. Semoga ini bisa kita laksanakan di sekolah kita. Semoga sekolah kita bisa membudayakan budaya positif, ya. Kemudian juga kita bisa melaksanakan keyakinan kelas di awal-awal kita tahun ajaran baru. Selama ini kita pernah membuat peraturan kelas. Ya, dulu peraturan kelas, sekarang tidak lagi peraturan kelas, tapi sudah menjadi berupa keyakinan kelas. Kita akan berdiskusi dengan anak. Anak kita disuruh boleh satu-satu mengeluarkan pendapat. Kira-kira peraturan apa yang mau kamu adakan untuk kelas supaya nyaman, supaya kelas ini lebih enak untuk belajar. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke acara ketiga, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz
Hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya ibu-ibu atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih ibunya dan bapaknya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Uswatun Hasanah, guru kelas 6B SD Negeri 16 Kota Bengkulu. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sri Rezeki Rahayu. Yang pertama, kami sangat mendukung dan akan menerapkan budaya positif yang sangat baik sekali ini di kelas dan di sekolah kami. Dan untuk Ibu Sri Rezeki Rahayu, terima kasih. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.